Keluarga besar. Ini kayaknya Bisa dimulai Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada saat ini kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka silaturahmi dan menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Sebelumnya datang bulan suci Ramadan yang sekarang ini tanggal 14 atau malam Sya'ban. Mungkin bapak-bapak atau saudara-saudara nanti akan mendapatkan tambahan ilmu dari Bapak Ustadz Dr. Andes Harsono. Mudah-mudahan apa yang disampaikan nanti bisa dapat menambah wawasan, menambah pengertian kita tentang masalah-masalah yang akan disampaikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan nanti ada guna dan manfaatnya kepada kita semuanya. Untuk mempersingkat waktu supaya tidak terlalu lama, acara ini akan sepenuhnya kami serahkan kepada Bapak Dr. Andes Harsono. Kami persilakan. Mudah-mudahan nanti jadi bekal kehidupan kita mendapatkan ilmu. Mari kali anak-anak atau putu-putu, penakan, kompoi, saudara-saudara semua ini nanti dapat, termasuk besan saya dapat juga ya. Terima kasih atas kehadirannya semuanya dan anak-anakku semuanya, kan termasuk putu kalau katanya orang Madura kompoi. Nah, nanti kita semuanya akan mengalami menjadi orang tua juga. Setelah menjadi orang tua, menjadi mbah. Setelah menjadi mbah, menjadi buyut. Oleh karena itu kita nanti ambil contoh-contoh yang baik. Apa-apa yang baik kita contoh, yang tidak baik jangan kita contoh. Monggo Pak, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, keluarga besar Bapak Sabar, alhamdulillah dengan rahmat Allah berupa taufik hidayahnya kita masih diberi kesehatan jasmani dan rohani. Semoga rahmat Allah yang diberikan kepada kita semua bisa kita pelihara dan kita kembangkan berupa amal soleh atau ibadah. Salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarganya dan para sahabatnya serta para ulama yang mengikuti. Alhamdulillah pada
siang hari ini, pagi menuju siang, kita berada di keluarga besar Bapak Sabar ini, kumpul semuanya, masih diberi karunia Allah berupa roh sehingga kita bisa beraktivitas dalam kehidupan ini. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan dua hal penting yang ceramah saya ini tidak terlalu berat, khususnya yang berkaitan dengan keluarga masuk surga. Judul ceramah saya adalah Sa'adatul Walidain, kebahagiaan dari orang tua, kedua orang tua, ayah dan ibu. Jadi judulnya kebahagiaan dari orang tua. Orang tua itu bahagia itu karena apa? Apa karena banyak hartanya, bahagia banyak cucunya? Nah, bagaimana menurut tuntunan Islam kebahagiaan dari orang tua itu? Saya kebetulan sudah punya cucu, punya anak 5, cucu 4, jadi sudah tahu bahagianya orang tua dan susahnya orang tua. Menurut saya, nanti bisa ditambah, orang tua bahagia itu kalau semua anaknya masuk surga, semua anak cucunya masuk surga, itu bahagia. Walaupun miskin, walaupun tidak sarjana, tapi kumpul di surga, itu bahagia. Tapi walaupun kaya, sebagian masuk neraka, sebagiannya masuk surga, tidak bahagia. Jangan sampai surga dan neraka ya, surga. Bapak ibu ini kalau ke Mekah naik haji, saya tahun 2015 saya naik haji, itu sendirian dengan bersama istri itu nggak sama bahagianya. Berdua sama istri dengan anak, apalagi dengan cucu, nggak sama. Nggak usah jauh-jauh ke Mekah, ke restoran atau warung, makan berdua, bapak dan ibu makan di warung enak, tapi anak nggak ikut di rumah, orang tua nggak ikut. Kalau satu mobil, ini saya terapkan pada saya, kalau dapat rezeki itu walaupun 1 bulan sekali, 3 bulan sekali, saya bawa mobil, anak menantu saya ajak semua dalam mobil itu, makan bersama, seneng sekali, rukun, itu kebahagiaan. Tapi kalau tidak kumpul, tidak bahagia. Kebahagiaan orang tua yang pertama apabila seluruhnya keluarga besarnya ahlul jannah, bukan ahli neraka. Nah, agar masuk surga bersama-sama ini ada syaratnya. Di dalam Al-Quran itu ya, kebahagiaan orang tua itu ada surah Ar-Ra'd, surah Fatir, surah ke-13 ayat 23. Jannatu adnin, surga Aden. Surga Aden itu nanti yadkhulunaha, akan masuk orang-orang ke surga Aden itu. Satu, waman sholaha min abaihim, yang masuk surga
adalah dari nenek moyang. Mbak, buyut masuk dulu. Mudah-mudahan mbak buyut Islam semua ya, sholat semua, maka nanti bisa bersama-sama, berbondong-bondong. Diikuti yang kedua, wa min azwajihim, dan diikuti oleh pasangannya. Jadi jangan sampai suaminya masuk surga, istrinya masuk neraka, atau sebaliknya. Harus sama-sama masuk surga, satu pasang, suami istri. Walaupun suaminya meninggal lebih dulu atau istrinya lebih dulu, kalau dia muslim yang taat, nanti menunggu keluarga besarnya. Pokoknya keluarga besarnya dari Pak Sabar, siapa buyutnya itu, Pak siapa, terus bersama-sama berbaris. Itu Al-Quran ini. Jadi cita-cita orang tua begitu, jangan hanya masuk surga sendiri. Kalau bisa suami istri masuk surga. Nah ini adanya silaturahim begini, ini andai kata di surga kan suka, apa kan senang nih. Jadi nenek moyang mbah itu ya, mbah buyut masuk surga diikuti oleh suami istrinya. Wa min azwajihim, dan yang ketiga diikuti wa min dzurriyyatihim, anak cucunya, cicitnya. Nah, ikut mbah, orang tua, suami istri, baru anak cucu ini, anak-anak cucu masuk semuanya. Setelah itu dari belakang diikuti oleh wal malaikatu yadkhuluna, malaikat datang, giring, bukan giring namanya, Mempersilahkan. mendampingi, menyertai. Kalau digiring itu ke penjara. Kalau Pak Wali Kota datang itu dia apa namanya? Dikawal malaikat. Wal malaikatu yadkhuluna, masuk juga, diiringi oleh malaikat, min kulli bab, dari pintu-pintu itu keluar malaikat untuk mendampingi keluarga besar dari Pak Sabar, termasuk juga Besan, keluarga besar masuk. Fanikma uqbaddar, itulah tempat yang kesudahan yang baik. Jadi tempat istana yang nanti di surga itu adalah surga Aden, kumpul bersama-sama. Nah ini kebahagiaan kalau kita keluarga itu bersama-sama. Apakah bisa bersama kalau tidak rukun? Tidak bisa bersama. Diundang, kalau rukun datang, kecuali sakit. Kalau tidak rukun tidak datang, jadi ciri-cirinya bersama-sama itu adalah kalau rukun. Syaratnya apa? Ada dalam Al-Quran lagi. Ini saya tidak mau cerita-cerita yang tidak ada dalilnya. Lebih baik Al-Quran hadis, sehingga saya tidak hoax, tidak ngarang-ngarang sendiri ya. Terlalu banyak cerita ngarang sendiri, bahaya. Nah di dalam Al-Quran juga ada yang menggambarkan keluarga bersama-sama ke surga. Tidak boleh berpisah-pisah. Jadi kalau bapaknya sholat, anaknya sholat. Jangan sampai terbalik, anaknya rajin sholat, bapaknya rajin judi. Ya, ini bahaya ini. Bapaknya rukun dan damai, anaknya togaran itu. Tidak bisa. Nah di dalam Al-Quran, wasiqal ladzina taqaw, dalam surah Az-Zumar itu ya, ayat 73.
wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Nah, ini juga orang-orang yang bertakwa itu nanti akan dikawal, bukan digiring. Tapi di Al-Quran diterjemahkan digiring. Nah, tapi digiring positif ya, digiring untuk masuk surga. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum, yang bertakwa kepada Tuhannya, ilal jannati zumara, menuju surga bersama-sama. Bahasa Inggrisnya together, bahasa Jermannya zusammen. Kebetulan saya bisa Jerman, Prancis, bahasa Inggris, bisa bahasa Arab juga, guru bahasa Inggris saya. Jadi bersama-sama. Zumara itu berbondong-bondong, Bu. Jadi sungguh indah ya. Umpamanya di dalam pernikahan, kalau di sini kan ada tradisi ya. Drum band bersama-sama, kadang-kadang nangis ya lihat anaknya di atas kuda. Wah, ini bersanding ini. Nanti di surga bersama-sama dipimpin oleh mbahnya. Makanya mbahnya semakin tua harus semakin banyak zikir. Pakai tasbih, ajalan ke sana zikir. Bukan riba. Semakin tua jangan sampai riba. Ada semakin tua semakin jadi ngamuan, ya, madu domba. Ini berat ini. Ini bahaya masuk neraka. Semakin tua semakin merunduk seperti padi itu. Rendah hati, sabar. Saya ada yang lupa. Tadi lanjutannya itu, ketika malaikat datang itu di Surah Ar-Ra'd itu mengawal keluarga besar ini, malaikat itu mengatakan begini, ini yang penting ini. Begitu ngawal malaikat di belakangnya rombongan yang mau masuk surga itu, maka malaikat itu mengatakan, salamun alaikum, selamat untuk kamu, untuk keluarga besar itu. Kemudian salamun alaikum bima sobartum, karena kesabaranmu. Jadi untuk masuk surga harus sabar. Sholat kalau tidak sabar tidak bisa. Pak sabar, apalagi Pak sabar, sabar double itu. Coba ya, tidak berzina menunjukkan sabar. Nggak boleh maneh, selingkuhan berarti sabar. Tidak tukaran, ada yang ngajak tukaran ngalah, sabar. Tapi kalau sama-sama kamu ketek mutak, jawab juga kamu ketek mutak, 0-0. Umpamanya kamu ketek mutak, iya saya ketek mutak, pahala itu les. Orang ngalah itu banyak pahalanya. Tapi menoreng gini, sini ngomong sekali ketek, gua sana anjing, apa? Ya banyak, tambah banyak tuh sana itu, nambah hidup saya, nambah dosa. Kalau saya bahasa Madura paham apa enggak? Bisa, Pak. Hah? Enggak, saya kira takut ada orang Bandung yang Sunda kan nggak bisa bahasa Madura. Kali Madura sangkit saya, Madura Situbondo, Madura Situbondo. Jadi kata malaikat, masuk ke surga ya karena bima sobartum, karena sabar. Jadi sudah, kalau yang sabar-sabar ini insya Allah sudah punya kunci untuk masuk surga. Mun ngamuan itu pereng mangkel perengna ibuang sudar. Bu, orang gila itu kira-kira sabaran enggak, Bu? Tak sabaran orang gila, ngamuk, Bu. Orang. Nah, sabar. Menurut surah Az-Zumar, orang yang masuk surga bersama-sama itu karena takwa. Takwa itu, Bu, ya sabar, pemaaf, ya semua ikhlas itu
termasuk takwa. Jadi takwa itu adalah gabungan dari sifat-sifat yang baik-baik. Tanda abokaran. Abghadur rijal, saya benci orang, saya benci ilallah, oleh Allah adalah orang aladul khosim, suka tukaran, sekoni ngamuk, sekoni nyerang. Mun seneng atau karang paling dibenci oleh Allah. Mun seneng ngalah, kira-kira Bu, ngalah itu sulit apa enggak? Mbak, mengalah walaupun benar ngalah sulit ya? Sulit. Biasanya 1-1 atau 1-3. Sampean ngelekno aku sepisan, aku balas ping 3. Sampean gak nyopo seminggu, aku gak nyopo setahun. Biasanya nentang-nentang begitu, itu setan. Al-ghadab minas syaitan. Marah itu dari setan. Kalau nyalai duluan, yang bersangkutan disalahi dia dapat pahala. Yang nyalai duluan itu dapat dosa. Itu cobaan supaya ibu dapat pahala banyak. Nabi itu mana ada nabi yang tidak disalahi? Mana sejarahnya nabi? Walaupun akhlaknya bagus, mesti disalahi. Ada saja. Itu sebenarnya pahala. Hanya tuh pahala toh gak iso sabar ini ada batasnya. Sabar ada batasnya. Orang yang sabar akan diberi pahala seperti pulsa unlimited. Bu, unlimited itu apa artinya? Tanpa batas. Pahalanya gak bisa hitung dah. Innama yuwaffas sabiruna ajrohum bighairi hisab. Allah nih kataku, bukan dari saya, bukan dari kiai. Allah yang mengatakan bahwa sesungguhnya orang sabar itu akan dibalas ajrohum, pahalanya bighairi hisab, tanpa hitungan. Mensabar tapi nggak bisa, ada setan mak ngalah benar. Apalagi tua benar, wah ngelama si muda ya, sampai neng mare ya biasa. Wah jarang. Seribu satu sabar Bu, 1001. Nabi siapa Bu? Yang anu itu Nabi Ayub ya. Sabar, sebini sabar itu. Membabaan setan tak bisa dah itu. Jok ngalah, mau ngalah kodus ngalah. Setan Sabar itu biasanya pemaaf Bu. Orang pemaaf itu mesti masuk surga asalkan sholat. Nih ayat Al-Quran ini Bu. Al-Quran benih kebayang TV ini. Orang yang akan masuk surga ini adalah alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra, orang yang dermawan, tak cerean, dermawan. Beda masjid abrillah pada 2.000, 5.000, apalagi 100.000. Ada orang miskin diberi, ada tetangga atau dulur butuh duit diberi. Dermawan masuk surga. Yunfikuna fis sarra wad dharra. Yang kedua, orang yang ahli surga itu adalah wal kadiminal ghaidha, bisa nahan marah. Mau ngamuk, astagfirullahaladzim. Ahli surga. Ngamuk, ngalah, gelas, penggal lagi. Jadi masuk neraka ini ngamukan. Saya sudah jadi mbak Bu. Saya punya menantu. Gak pernah menantu itu ngomong kasar ke saya. Gak pernah. Saya hidup dengan menantu 2 tahun di rumah saya. Saya ngomong ke istri saya, Dek, perilaku menantu asalkan tidak ke arah dosa, zina atau apa, gak usah sampean nyoroti. Tedung lawan tedung terus, gak usah ngomong tedungan menantunya, gak perlu. Saya kepada menantu saya anggap anak sendiri.
Bahkan saya belani lebih dari anak saya, sehingga menantu saya sayang pada saya. Beli sepeda motor anyar anak saya, menantu saya belikan sepeda motor anyar juga. Saya anggap sebagai anak, sehingga menantu saya menganggap saya sebagai orang tua sendiri. Salah anak saya tidak saya bela. Saya panggil, tidak usah diomong, dielek-elek lu di depan orang. Hei, istrimu jauh-jauh ikut kamu, kasihan, apalagi jauh dengan orang tua. Itu pokoknya saya beritahu ke menantu saya, kalau anak saya macam-macam beritahukan ke saya. Saya membela nih menantu, tapi ke anak enggak sampai dia amu-amu, enggak, dinasihati. Ada yang kumpul dengan menantu, dengan mertua, yaitu dirasani, mertua saya hebat itu ya, montedu ngorok gitu ya. Menantu saya cerewet, membebini tak cerewet, repot. Apa penyebabnya? Akibatnya apa? Tukaran. Dan jangan orang tua ini tidak adil. Ini saya ini menjadi konsultan orang-orang yang tukaran. Datang mobil ke rumah, padahal tidak kenal. Pak, saya punya masalah dengan suami saya. Alhamdulillah saya atasi, tapi bukan dengan ilmu-ilmu yang macam-macam. Hanya saya beri langkah-langkahnya ini. Ada keluarga punya anak satu ya, ini dalam satu keluarga 2 anak. Ini di Jalan Cokro ini ya. 2 anak kumpul dengan orang tuanya. Tukaran anaknya tukaran. Nah, yang ini, yang mbaknya ini tidak adil, membelani yang mbaknya, sehingga adiknya dimarahi gini. Harusnya tidak perlu. Kalau ada yang salah cukup dinasihati, ini tidak usah. Akhirnya apa? Nangis yang adiknya. Pak, saya padahal cinta pada orang tua, tapi orang tua saya kurang baik pada saya, Pak, ngomong yang tidak baik. Bagaimana solusinya? Gampang solusinya. Kamu minta izin ke orang tuanya untuk pindah rumah, beli rumah perumahan ini. Jangan kumpul itu kalau tidak kuat imannya dan sabarnya bahaya. Anak dengan orang tua tukaran, saudara tukaran kalau kumpul. Kalau agak jauh rindu. Iya, jarang ketemu itu rindu. Kangen. Akhirnya pindah rumah, aman sekarang, sudah bagus, nggak tukaran. Jadi itu memang agak sulit. Kalau kumpul itu nggak sulit. Anak kumpul terus itu kadang-kadang ada saja. Tapi orang tua Madura seperti saya, kalau punya tanah ingin semuanya kumpul gitu ya. Ini kakaknya, ininya. Kalau sabar tidak apa-apa. Kalau baik tidak apa-apa. Tapi meniat tuh ya tuh memang tak benar. Radin buat tak benain, tak benar, habis sudah. Nah, ngadu domba ini tak bisa langsung masuk ke surga itu. La yadkhulul jannata, tidak akan masuk surga namamun, orang yang suka ngadu domba, manas-manasi itu. Iya memang, aku itu ngono-ngono, manas-manasi. Paling enak manas-manasi itu karena apa? Dulu belajar jengkrik itu diadu, ayam diadu, orang itu seneng ngadu-ngadu. Harusnya menjadi juru damai. Fa'aslihu baina akhawaikum, mun bada atokar rafa'anu padamai. Pak de, saya kakak saya itu begini. Kakak saya itu lapor ke saya, Dek, saya mau menceraikan mbakmu. Kok mau menceraikan? Ya, gara-gara tenasan hari raya, biasanya tuh ibu saya ngeluyur-ngeluyur ke orang lain. Harusnya orang tua yang didahulukan. Jaraknya jauh, situ Bondo bagus itu 30 kilo. Nah, yang mbak saya itu tetangga dulu ya. Kalau menurut kakak saya nggak boleh, harus ke orang tua dulu baru ke
yang lain. Nah, kakak saya ini terlalu fanatik, mau cerai. Jangan tambah, bagus, cerai bagus, jangan. Saya akhirnya memberitahu ke kakak penting saling menghormati. Nah, akhirnya apa? Kakak saya nggak saya panas-panasi, akhirnya kembali lagi. Kalau saya panas-panasi, ya wes, cerai mari wes, mari. Jadi mari kita semakin tua ini menjadi juru damai, tidak boleh ngamuan. Kalau anak kecil ngamuan ya, itu biasa. Kalau orang tua ngamuan kan seperti anak kecil, yang ngamuan itu anak kecil. Lagi bagus katanya, hebat kamu ngamuan kamu. Masa tembok diantemi loro dewe tangani. Kadang-kadang sok-sok jagoan, mertuanya ditinju. Di sini nggak boleh. Gitu. Jadi Allah nggak suka, benci kepada orang yang suka tukaran, konflik, seneng yang damai. Orang sabar, pahalanya tidak terbatas. Makanya yang angel itu pahalanya besar. Ikhlas itu angel. Kalau ada orang belajar tarekat, belajar sufi, sebenarnya bisa belajar riyadhah sendiri. Ketika ada orang marah kita diam, istighfar, oleh pahalaku. Itu kuncinya ulama, tapi angel. Biasanya saling gontok-gontokan. Nah, itu yang pertama tadi, kebahagiaan orang tua apabila anaknya semua masuk surga bersama-sama. Untuk masuk surga bersama-sama harus sabar dan bertakwa. Masa abojeng, Nabi seorang sabar harus sholat. Kalau orang nggak sholat berarti nggak sabar. Sabar itu ada 3. 1, sabar melaksanakan perintah. Jadi ibu-ibu ini walaupun panas-panas tapi pakai kerudung begini, dapat pahala itu. Perkara ke pasar dibuka lagi. Ya, itu namanya tidak sabar, tidak ikhlas. Ya, yang kedua, sabar dalam menjauhi perintah. Termasuk ada cewek ayu, saya diperkenalkan, ada cewek ayu, iya wes ayu, istri saya yang ayu, saya ada yang nawari kawin lagi laopo, situ gante. Jadi laopo kawin anuan, ya kecuali istrinya yang nyuruh, nggak apa-apa. Masa ada yang perempuan yang nyuruh ya? Nggak ada. Game aja istrinya Teh Nini itu, Teh Nini siapa sudah cerai sudah. Apa? Lihat istri pertamanya ya repot lagi. Ya lebih baik satu saja sudah cukup ya. Nggak usah dua, satu saja kadang-kadang kok stres. Apalagi 3, yang satu minta mobil, yang satu minta kereta api. Waduh, ada tak tora bedeng luas, nggak sholat. Jadi kalau ingin masuk surga, sabar, takwa. Kemudian yang ketiga apa? Pemaaf. Wal afina anin nas, suka memaafkan. Katanya ibu tadi, ya apa kalau umpamanya saya diajak tukaran? Wis lah, boleh lihat nih wis aku kak belum tukaran. Jadi Pak Arsono dulu kalau kak belum tukaran masuk surga, sampean ngamuan masuk neraka, wis ngamuan dewe wis. Istighfar, banyak istighfar sudah. Begitu ada hantaman yang tidak enak istighfar, astagfirullah. Tapi ada yang angel ini. Walaupun ulama, kiai belum tentu bisa, termasuk saya. Saya hanya belajar juga. Apa yang angel? Mendoakan yang baik pada orang yang salah pada kita, pada yang kita benci. Bisa kan enggak, Bu? Ibu benci pada seseorang, didoakan, ya Allah, orang itu supaya mudah-mudahan selamat, mudah-mudahan rezekinya lancar. Bisa kan enggak? Nggak bisa, mesti doanya mandar celoko.
mantar ketabrak sepur. Angel itu. Nih, anunya Nabi nih. Dalam Al-Quran, ini Al-Quran lagi nih, surah Ali Imran ayat 159. Nih, anunya akhlaknya Nabi. Akhlaknya Nabi. Katanya ini ikut Nabi katanya, ya. Ikut Nabi. Ulama ikut Nabi. Al-ulama warathatul anbiya. Ikut ulama, tapi nabinya tidak diikuti, ya keliru. Jadi ikut ulama, ulama ikut nabi, nabi ikut Allah, begitu. Nih, kalau ikut nabi ya, termasuk ulama-ulama banyak yang tidak ikut nabi. Coba lihat saja, kalau ceramah mesti kotor, matanya ini tidak boleh. Coba di TV kan banyak, sampai ditangkap masuk penjara ini. Karena apa? Tidak ikut nabi. Nih kalau ikut Nabi, fabima rahmatin minallahi linta lahum, dengan rahmat Allah Muhammad kamu berlemah lembut. Nabi Muhammad itu lemah lembut, tidak kasar. Jadi kalau nyerang pemerintah, wah Pak Jokowi elek, bukan ulama. Yang betul, mohon kepada Bapak Jokowi supaya bisa membantu masyarakat dengan baik. Tidak apa-apa, itu namanya saran. Tapi kalau komunis ini dia ditangkap, bahasanya diatur. Tolong Bapak Jokowi, isu-isu komunis ini perlu ditanggapi. Kalau memang ada, mohon diatasi. Begitu, tidak apa-apa. Tapi kalau langsung Pak Jokowi keluarganya komunis ya ditangkap. Yang salah bukan siapa, bahasanya yang salah. Jadi kalau kiainya benar, ulamanya benar, bahasanya yang salah. Satu, ya, ibu kalau ikut Nabi harus lemah lembut. Bapaknya lemah lembut, mertuanya lemah lembut, anaknya lemah lembut. Tapi sekarang era anak-anak uququl walidain, durhaka pada orang tua. Saya punya kitab 75 dosa besar. Itu Al-Kabair kitabnya. Berani kepada orang tua itu menduduki peringkat 2. Peringkat pertama adalah syirik, asyirku. Peringkat 2 uququl walidain, berani kepada orang tua. Nomor 2 ini bahaya. Tapi anak di Al-Quran jangankan berani ngomong, duk nih rujak, ya kesel, rusak. Wala taqul lahuma uffin, jangan kamu berkata kepada orang tuanya apalagi cewek ibu-ibu. Alamat. Sekarang ini era anak berani kepada orang tua. Saya Bu ya, saya pensiunan guru SMK 2. Istri saya pensiunan guru agama SMP 9, sama-sama guru. Tapi saya, umpama saya diam saja, pegang gaji pensiunan sudah cukup. Tapi saya buat toko Jalan Musi ini, saya punya toko, namanya toko Al-Madinah. Beli buat toko, buka mulai jam 5 pagi, habis sholat subuh, sudah sholat buka sampai jam 8:30 malam, berdua dengan istri. Itu apa? Untuk anak, mau untuk cucu, mau berikan ini ke cucu, ke anak, dibantu anak, saya bantu, saya beri ini 1 juta, ini 1 juta, 1 juta. Karena belum PNS, belum gajinya besar, maka dibantu. Orang tua kerja keras, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, untuk siapa? Coba tanya ya kepada orang yang jualan ondoy gini-gini, Pak, sampean kerja kanggo sapa? Kan dua awak dewe kan anak istrinya yang pegawai negeri itu ya.
Apa ngajar di SMK 4? Ada yang mengajar di SMK 4. Wah, kenal saya? Saya dulu guru SMK 4 waktu itu masih di STM negeri. Masih belum dan, pecah ya? Dan komite, saya berhenti jadi komite di SMK 4. Belum pecah saya ngajar di sana, ngajar bahasa Inggris, bantu lagi, karena saya SMK negeri 2. Itu kerja Bu, sampai sore sampai ini itu siapa coba tanya? Untuk anak dan istri dan dirinya. Kalau ada lebihnya baru untuk orang tua kalau ada lebih. Tapi yang lebih banyak coba orang tuanya minta sepeda motor, anaknya minta sepeda motor. Jujur, kira-kira yang mana yang diberikan lebih dulu? Jujur aja. Anak minta sepeda motor, orang tua minta sepeda motor. Anak. Itu jujur. Anak semua. Pas anaknya jenggel. Orang tua sampai masuk neraka gara-gara anak korupsi, tapi anak lawan orang tua. Ya apa ini? Harusnya nangis, cium tangan kepada kiai, sampai cium tangan sampai dikejar-kejar. Sampai dini sampai. Tapi orang tuanya kok cara ini. Astagfirullah. Kiai itu dihormati, tapi di dalam Al-Quran yang pertama itu orang tua, kiai tidak masuk. Ayo coba dalam Al-Quran. Kadang-kadang disalahgunakan. Nang kiai ini awamu. Kalau ke Nabi, ya memang cinta pertama Allah dan Nabinya. Orang tua baru ulama. Jangan orang tuanya, ulamanya dulu, jadi orang tuanya enggak. Kalau bisa sama-sama yang bagus di dalam Al-Quran ini. Wa'budullah, sembahlah Allah, Allah dulu. Wala tusriku bihi syai'an, jangan syirik. Yang kedua apa? Wa bil walidaini ihsana, berbuat ihsan baik pada orang tua. Ini Allah orang tua. Kalau Nabi ati Allah ati Rasul lain. Setelah orang tua apa Bu? Ada orang yang ngebosi orang lain bisa, tapi kesaudaranya medit, nang dulure medit, itu salah. Kalau ke orang lain dikongkon, sana siap, dikongkon orang tuanya tidak gelem, dulure. Padahal setelah orang tua, wabil walidaini ihsana wabidil qurba, berbuat baik pada keluarga dekat, paman, saudara, keponakan, ini keluarga dekat ini. Itu setelah orang tua, baru pas wabil walidaini ihsana wabidil qurba wal yatama, baru orang yatim piatu. Bukan yatim piatunya dulu lalu saudara. Umpama ibu punya uang 200.000 diberikan ke yatim piatu, dulure jaluk gak digei, utang gak digei, lebih baik ke saudaranya ini dulu. Kalau bisa dua-duanya 250-nya ke yatim piatu, 150-nya untuk neneknya ininya. Kita ini banyak terbalik-balik. Mengapa? Karena jarang ada pengajian begini Pak. Pengajian untuk keluarga jarang. Yang banyak pengajiannya nggak tahu yang lain-lain ini. Padahal ini yang penting, keluarga. Ini bapak-bapak ini tugasnya berat ini seperti saya. Jangan enak-enak ini. Mana tugasnya orang tua? Terutama suami. Berat ini daripada istri. Ini tugasnya suami. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang-orang yang beriman, lagi-lagi itu jagalah dirimu dan keluargamu. Siapa pemimpin keluarga? Pak Sabar. Ini jaga ini istrinya supaya masuk surga. Tugasnya Pak Sabar. Terus yang kedua, inna min azwajikum wa auladikum aduwwul lakum. Ingat bapak-bapak Al-Quran itu, ingat bahwa di antara istrimu dan anakmu besok akan memusuhi kamu di akhirat, jadi musuh. Jadi jangan umpamanya I love you ya, banyak kepada suaminya mengatakan I love you sekarang di dunia.
Besok di akhirat enggak, bojoku Pak, aku sholat gak ditukokne anu Pak, mau kena. Karepe iki maca Quran gak ditukokne Quran, ditukokne koran kan. Itu nanti bahaya. Ibu-ibu cinta kepada suami, jangan enak-enak di dunia, di akhirat besok enggak. Anak pun juga kepada orang tua ngomong betul, bapak saya Pak, kok gak iso ngaji ya Pak? Karena orang tua saya nggak pernah ngajari ngaji. Bahaya jadi bapak-bapak, jangan enak-enak hanya punya anak, kau ingin punya anak 10, 12, tanggung jawab. Belum lagi besok yang berat lagi, memberikan nafkah yang halal itu. Sebab kalau bapak ngambil dari barang judi atau menipu diberikan pada anak istri, wah bahaya itu. Nabi mengatakan, man nabata lahmuhu minas subtin fannaru aulabi. Siapa-siapa orang yang hidup dengan daging yang haram dari sumber yang haram, maka patut dibakar di neraka nanti. Kan berat. Jadi jangan enak-enak. Suami ini berat tanggung jawabnya. Jangan hanya bisa nempeleng saja. Harus itu. Ini kalau diterus-teruskan Pak, panjang, jangan panjang-panjang. Yang panjang-panjang tidak enak. Terakhir, masalah Ramadan, mudah-mudahan kita semua bisa melaksanakan puasa Ramadan dengan sebaik-baiknya. Dan mari kita anak-anak yang berani pada orang tuanya mulai minta maaf sebelum masuk neraka, karena ancamannya berat. Orang yang anak yang durhaka kepada orang tua, wah berat itu. The second sin, big sin, dosa besar kedua setelah syirik. Syirik hukukul walidain, bahaya. Yang kok repot ya, gini, ada orang sudah, ya umpamanya ibunya, umpama ibu sudah punya anak, kan sayang pada anaknya, ininya pada anaknya, ingin anaknya berbakti, cium tangan, datang cium tangan ke ibunya, senang sekali. Disekolahkan ke TK macam-macam, lalu bisa baca Quran. Tapi repotnya saya begini, anak yang sudah punya anak, tapi mengapa kepada orang tuanya kok tidak baik? Padahal harus pengalaman. Aku cinta nang anakku, opo aku gak cinta nang ibuku, orang bapakku. Aku loman nang anakku, opo aku gak loman nang bapak dan ibu pusing melahirkan aku. Aku hormat ke kiai, hormat kepada kepala sekolah ini, tapi nang bapak ibuku yang aku lahir darinya mengapa tidak? Harusnya begitu. Insya Allah jadi nanti soleh semua. Anak yang punya anak nanti soleh, ini ke bapaknya soleh. Jadi orang tua itu soleh ke bapaknya, ke orang tuanya, soleh kepada anaknya. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang soleh. Doanya supaya jadi orang yang soleh begini. Ada doa pendek, hafalkan dulu ya. Allahumma ja'alna, jadikanlah kami, wa auladana minas solihin. Pendek, jadikan kami dan anak-anak kami menjadi orang yang soleh. Insya Allah, apalagi rajin sholat, orang soleh pasti rajin sholat. Insya Allah kumpul di surga bersama-sama. Allahumma ja'alna wa auladana minas solihin. Itu aja. Saya kira ini saja masalah bekal untuk Ramadan. Saya kira sudah ada di mushola dan di masjid nanti. Yang penting dengan ikhlas menyambut Ramadan, karena itu perintah Allah, bukan perintahnya gubernur, bukan presiden. Diperintah saja untuk disuntik. Ini saya Senin ini saya ragu-ragu ya. Sudah tercantum di Maudian COVID-19 di apa? Vaksin. Divaksin. Tapi pikiran ini ya, jangan-jangan
undangan habis divaksin masuk ke rumah sakit. Kadang-kadang ada perasaan karena apa? Karena di YouTube itu ada di YouTube begini, habis divaksin ini mati. Sebenarnya mati oh. Iya. Sebenarnya mati. Sudah Ada yang mati sebenarnya. Ya itu. Tapi ada yang masih hidup gitu. Ada. Jadi saya ini umpama bisa nggak mau divaksin lewat RT Pak, sudah dapat undangan vaksin gratis. Hanya saja kemudian setelah di swab kemudian ini kena COVID masuk ke isolasi. Kalau sudah masuk isolasi jarang keluar lagi. Kalau juga sakit ini teman-teman saya juga nggak keluar lagi. Langsung digiring ke kuburan. Langsung. Jadi ibu belum divaksin belum? Sudah. Enggak apa-apa, enggak ada pengaruh. Enggak ada apa-apa ini. Sakit divaksin? Enggak. Enggak. Saya soalnya penakut. Disuntik saja takut saya kalau dia divaksin. Enggak apa-apa ya? Enggak ada apa-apa. Nah, ini membuat saya mau balik juga takut mati sama. Jangan nanya. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Dzal Jalali wal Ikram ya Hayyu ya Qayyum. Jadikanlah kami ya Allah menjadi ahli surga-Mu, keluarga besar kami ya Allah semuanya masuk surga bersama-sama berbondong-bondong masuk surga. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, oleh karena itu jadikan kami anak keturunan kami ya Allah menjadi hamba-Mu yang bertakwa, yang soleh, yang punya akhlak yang baik, yang pemaaf dan yang sabar ya Allah, dalam melaksanakan perintah-Mu, menjauhi segala larangan-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, Allahumma ja'alna minas salihin, Allahumma ja'alna wa auladana minas salihin wal dhakirin minal abidin wasyakirin minas salihin wal muttaqin wa la taj'alna wa iyyahum minadh dhalimin wal fasiqin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama rombongan lagi. Dan acara selanjutnya ini istirahat ya. Kata Bapak monggo yang ada ke jalan nanti secara bergantian.